bersamaku. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Saya tetap berharap Bapak Ibu sekalian tetap semangat, tetap berapi-api dalam Tuhan walaupun kita sedang mengadakan ibadah online. Dan saya berharap bahwa ibadah ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena saya percaya kuasa Tuhan mampu menjamah dan mengurapi setiap kita yang bersiap untuk diberkati Tuhan sore hari ini. Amin saudara. Mari kita berdoa sebelum mulai ibadah. Tuhan Yesus, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab itu Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tidak ingin melewatkan sedetik pun Tuhan berkat-Mu dalam hidup kami. Berikan kekuatan selalu kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya pandemi ini akan segera berlalu dan Kau akan segera memulihkan kami Tuhan. Sehingga kami bisa beribadah kembali dengan normal dan kami bisa melakukan aktivitas kami dengan normal. Kami percaya Tuhan, ibadah kali ini akan Kau urapi dengan luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu akan turun Tuhan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya bersama katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, ya amin. Selalu menjagaku, sehelai rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan, seizin-Mu, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku, amin, seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, ya kasih Tuhan akan tetap abadi, Tuhan tetap abadi, yes, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati dengan sungguh-sungguh. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan sungguh-sungguh katakan Tuhan selalu menolongku, ya amin. Selalu menjagaku, haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizin-Mu. Dengan sungguh katakan Tuhan selalu, oh, Tuhan
selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih sungguh katakan Tuhan selalu, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih sungguh katakan Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, amin, dan peliharaku seumur hidupku. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mari saudara, kita angkat hati kita sore hari ini. Biar kita menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Oh, sembah, beri yang terbaik. Haleluya. Yakin percaya Tuhan pelihara. Oh, haleluya. Angkat setiap hatimu sore hari ini. Kinara lama ya se, haleluya. Sembah, sembah, tinggikan Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Dia selalu menjaga, Tuhan selalu menjaga dan menolong saudara. Apapun kondisi saudara sore hari ini, yang perlu saudara lakukan, datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Tuhan akan melepaskan setiap masalah kita sore hari ini. Kirala mata kamara lamaya sikara lamara lamaya se. Haleluya. Kira marala barala marala maya sikara lamara 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 lamara. Kira mata kamara lamaya sikara lamara 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 lamara. Tuhan jamah setiap hati kami Tuhan sore hari ini. Kira bata kamara lamaya sikara lamara. Yang takut Tuhan Kau berikan kekuatan, yang takut Tuhan Kau berikan penghiburan, yang dalam masalah Tuhan Kau beri kelepasan. Kira bata kamara lamaya sikara lamara 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 lamara. Inarama takabaya sikara lamara 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 lamaya sikara lamara 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 lamara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kirala barala marala 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 marala. Kami tahu Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Kami tahu Engkau menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan sore hari ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan melimpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memuji Tuhan. Kami akan bersorak-sorai sebab Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami sumber pengharapan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yes. Dengan sukacita saudara. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, yes, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, yes, akan bersorak-sorai, hey, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik, bahwasannya tuk selamanya kasih setianya. Katakan datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan bersuka, rasakan, ya, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hey, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya tuk bahwasannya tuk selamanya, bahwasannya tuk selamanya kasih setianya. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa sore hari ini. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Allah pasti sediakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Persiapkan hati saudara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan penolong yang selalu, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku,
Yesusku tak pernah, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara, amin, dapat ku tanggung dengan yakin saudara, amin, haleluya. Dalam Dia yang memberi kekuatan, oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Lebih sungguh katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Kemuliaan bagi Allah kita yang ajaib. Kami percaya apapun yang terjadi, kami bangga punya Allah yang setia. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun juga, sebab perlindungan penyertaan Tuhan itu nyata atas hidup kami. Urapi Tuhan setiap kami untuk bisa terima firman Tuhan, dan biar firman Tuhan menjadi sebuah kekuatan yang besar yang akan memberikan kepada kami sebuah jalan keluar untuk menghadapi apapun juga. Kami akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan apapun yang terjadi, karena kami percaya seringkali di balik persoalan dan masalah ada berkat Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai setiap saudara sekalipun tidak secara langsung. Saya sangat berharap agar setiap saudara tetap berada dalam berkat, kasih, dan perlindungan Tuhan. Ya, sore hari ini tema firman Tuhan adalah tetap bersuka cita di tengah hal-hal yang buruk. Tetap bersuka cita sekalipun kita sedang menghadapi persoalan, masalah, dan kesulitan, bahkan mungkin kehilangan. Tapi kita tetap bisa bersuka cita karena percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saudara dikasih Tuhan, sebetulnya bersuka cita dalam segala kondisi dan keadaan itu menunjukkan kekuatan seorang Kristen. Memang ironis dan paradok. Bagaimana mungkin kita bisa bersuka cita dan berbahagia ketika menghadapi persoalan, masalah, dan kesulitan yang terjadi? Rasanya sangat bertentangan. Tetapi itu gambaran orang Kristen yang kuat, yang dewasa, dan berkemenangan dalam Tuhan. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa sebetulnya merupakan sebuah kebahagiaan yang sejati ketika Tuhan mengizinkan sebuah persoalan, masalah, dan kesulitan itu datang dalam hidup kita. Karena itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat percaya bahwa kita sanggup, kita bisa, kita mampu menghadapi apapun juga dan tetap terus berkemenangan di dalam Tuhan. Mengapa kita harus bersuka cita? Karena kita percaya bahwa seringkali di balik persoalan dan masalah ada berkat yang besar yang terselubung. Ada keindahan, ada rencana Tuhan yang mungkin kita tidak pahami, tapi yakin yang terbaik pasti menunggu di depan kita. Saya sangat tertarik dengan statement pernyataan dari Nabi Habakuk ketika dia mengatakan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa.
bahwa sekalipun hal-hal yang buruk itu terjadi, persoalan datang, kehilangan, terkepurukan akan terjadi, dan hal-hal buruk itu menimpa hidupnya dan terjadi dalam hidupnya, dia akan mengatakan, aku akan tetap bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Satu pernyataan yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan satu hal yang begitu sulit? Dia mengatakan dalam firman Tuhan dengan jelas, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan lembu sapi tidak ada dalam kandang. Satu yang menarik dikatakan oleh Habakuk, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayo coba kita baca bersama-sama ayatnya supaya jelas. Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sama-sama, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Ini sangat luar biasa sekali. Ketika hal buruk terjadi, menimpa dalam hidup Habakuk, dia bisa mengatakan sebuah statement yang luar biasa. Namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini tidak mudah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika hari-hari ini kita sedang menghadapi begitu banyak persoalan dan masalah, mampukah dan maukah kita terus bersukacita, terus bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan beria-ria di dalam Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kita? Ada beberapa hal yang menarik, saudara. Statement pernyataan dari Habakuk. Yang pertama, dia mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lah, pohon ara merupakan pohon yang paling banyak tumbuh di Israel pada waktu itu. Dan pohon ara merupakan pohon yang sangat penting bagi orang Israel. Kenapa, saudara? Karena kemungkinan besar bahwa pohon ara merupakan salah satu makanan atau sumber makanan pokok bagi orang-orang Israel. Sumber makanan pokok. Jadi sesuatu hal yang sangat penting. Jadi pohon ara atau buah ara merupakan satu makanan yang mau tidak mau harus ada bagi orang Israel, bagi domestik. Sebab kalau pohon ara itu tidak ada, buahnya tidak ada, maka bencana nasional pasti terjadi, saudara. Nah, di sini kita melihat satu hal yang menarik, bahwa sekalipun sesuatu yang sangat primer dan yang utama itu tidak ada, Habakuk mengatakan dengan jelas, aku akan tetap bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan, di dalam Allah. Sesuatu yang primer, yang utama, yang menyangkut hidup, hajat hidup orang banyak. Karena memang pohon ara atau buah ara merupakan makanan utama. Kemudian berguna untuk obat-obatan. Bermanfaat juga untuk hal-hal yang lain. Jadi ini yang sangat penting, saudara sekalian. Bagaimana Habakuk bisa menyatakan satu statement yang sangat luar biasa.
Sekalipun yang terpenting, yang utama, yang primer, yang merupakan kebutuhan pokok itu tidak ada. Namun aku akan tetap bersukacita, bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya dan berpikir dan berkata, yang aku inginkan ini bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Aku hanya menginginkan kebutuhan primer. Makanan adalah kebutuhan yang harus ada. Sebab kalau makanan tidak ada, kita akan mati, saudara. Tapi ini menarik sekali. Habakuk tidak mempersoalkan hal itu. Ada atau tidak makanan pokok tersebut, bagi dia tidak masalah. Dia akan tetap terus bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Saya sangat mengagumi dan terkejut dengan statement apa yang dilakukan oleh Habakuk ini, saudara. Sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Apakah saudara dan saya juga bisa mengatakan dan bersedia untuk bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal memang ini yang sangat menarik, yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan antara Habakuk dengan kita. Ketika Habakuk sudah dijamah oleh Tuhan, ketika dia sudah direformasi oleh Tuhan, bagi Habakuk dia tidak lagi mempersoalkan ada dan tidak ada. Sesuatu yang harusnya ada dan itu menjadi tidak ada dan hilang dalam hidup karena segala persoalan dan hal buruk yang terjadi. Habakuk tidak mempersoalkan hal tersebut. Satu hal yang sangat indah, dia bisa menyatakan satu statement, aku akan tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah. Saudara sekalian, maukah kita berkata seperti Habakuk tersebut? Memberikan sebuah statement pernyataan yang sangat indah, yang tetap bersyukur dan bersukacita di dalam segala kondisi apapun juga. Kalau kita, saudara dan saya bisa melakukannya, tetap bersyukur, bersukacita, bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Itulah kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang sebenarnya, saudara. Sebuah kebahagiaan yang tidak dikontrol, ditentukan oleh situasi, kondisi apapun. Tapi justru yang mengontrol dan mengatur segala sesuatu. Ini sangat menarik. Satu kebahagiaan yang bebas dari apapun juga. Bukan kita berbahagia, bersukacita ketika semuanya ada dan berjalan dengan normal, tidak. Tetapi apapun yang terjadi, bagi Habakuk tidak mempersoalkan. Yang penting adalah Tuhan menjadi milikku. Tuhan yang nomor satu, Allah yang nomor satu, penyelamat itu lebih dari apapun. Dia pun kan yakin juga bahwa Allah itu Allah penyedia yang luar biasa. Sehingga dia bisa menyatakan sebuah statement yang begitu indah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan tetap bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Allah yang sudah menyelamatkan aku. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, statement yang kedua. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur atau buah anggur itu bagi orang Ibrani itu melambangkan, menceritakan buah anggur itu berbicara soal kelimpahan atau kemakmuran. Saudara, bagaimana mungkin orang bisa menerima kenyataan ketika kemakmuran, ketika kelimpahan itu pergi meninggalkan hidupnya? Tentu dia akan berusaha mempertahankan itu tetap ada. Persoalannya sangat mengejutkan dan sangat mengagetkan. Ketika Habakuk membuat sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun kelimpahan kemakmuran pergi meninggalkan hidupku, aku tidak peduli. Aku akan tetap bersukacita, bersorak-sorai bagi nama Tuhan, karena Dia sudah menyelamatkan aku. Saudara, mungkin bagi orang zaman ini, statement pernyataan Habakuk bukan sebuah pernyataan yang sangat bodoh.
Bagaimana mungkin orang tidak menginginkan dan mempertahankan kemakmuran dan kelimpahan? Bukankah Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan? Tentu setiap kita menginginkan dan mempertahankan kelimpahan dan kemakmuran. Tapi persoalannya, saudara sekalian, bagaimana kalau misalnya itu harus terambas, pergi dalam hidup kita, terambil karena situasi COVID dan krisis yang sedang terjadi hari-hari ini. Bisakah kita tetap bersuka cita? Ini sebuah pertanyaan yang besar. Sangat menarik. Ribuan tahun yang lalu, saudara, Habakuk membuat sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang sudah menyelamatkan aku. Saya sangat takjub karena ini tidak mudah. Mungkin kita mengatakan, saudara sekalian, hari-hari ini aku tidak berbicara soal dan meminta tentang kemakmuran atau bicara soal kelimpahan. Aku juga termasuk orang yang anti dengan doktrin kemakmuran. Mungkin banyak orang anti dengan doktrin kemakmuran. Tapi sebetulnya doktrin kemakmuran itu tidak pernah ada, saudara. Kenapa? Ya, karena sebetulnya itu hanya istilah. Sebetulnya kalau kita merujuk pada firman Tuhan, Tuhan memang ingin kita makmur. Karena Dia datang tidak hanya memberikan hidup kepada kita, tapi hidup di dalam segala kelimpahan. Setiap orang ingin mempertahankan kemakmurannya, kelimpahannya. Tidak ada seorang pun yang mau kehilangan kelimpahan kemakmuran dalam hidupnya. Semua orang berusaha mempertahankan kemakmuran kelimpahannya. Ya, saudara, dan sebetulnya bukan salah dan dosa orang makmur dan limpah. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya pas-pasan, kerja mati-matian, hasilnya biasa-biasa saja. Tidak. Semua orang ingin mendapatkan hasil yang lebih. Supaya keluarganya bisa senang, dia bisa berbahagia, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada yang salah dengan kemakmuran dan kelimpahan. Itu bukan kemewahan. Bukan berfoya-foya. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita makmur. Memberkati banyak orang. Jadi kemakmuran, kelimpahan itu kehendak Tuhan. Kita nggak bisa berpura-pura, aku anti, nggak suka kemakmuran, itu omong kosong. Semua orang di dunia ini pasti, saudara sekalian, ingin makmur dan limpah. Karena kita mampu dan limpah, kita bisa mencukupi hidup kita dengan nyaman, menjadi berkat bagi banyak orang dengan luar biasa. Ya, jadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita mau jujur, banyak orang seringkali bercanda. Aku bangun pagi-pagi kerja mulai pagi, siang, sore, malam, hanya sekedar mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Itu sebetulnya gambaran yang konkret. Semua orang itu kepingin kemakmuran dan kelimpahan. Tidak ada seorang pun yang mau tidak limpah, tidak makmur, saudara. Tidak. Dan itu kehendak Tuhan. Tetapi saya maksudkan hari ini, sore ini, saya nggak bicara soal kemakmuran, tentang kelimpahan. Yang disampaikan adalah pernyataan dari Habakuk yang sangat indah, yang menarik perhatian kita. Bagaimana mungkin bisa dia mengatakan, sekalipun kemakmuran, kelimpahan itu pergi meninggalkan aku. Karena situasi kondisi yang buruk hari-hari ini, hal buruk terjadi, hal jelek terjadi, tapi itu tidak mengurangi sukacitaku. Aku akan tetap bersukacita, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebuah tantangan untuk setiap kita. Bagaimana saudara dan saya, ketika kelimpahan kemakmuran itu harus terambil karena situasi yang buruk, maukah engkau tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Yang ketiga, statement yang ketiga, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan.
Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, pohon zaitun atau minyak zaitun sesuatu yang menjadi kesukaan, kebanggaan, kecintaan orang-orang Israel dan sampai hari ini, dan semua orang sangat menyukai minyak zaitun karena manfaatnya yang sangat luar biasa. Berbagai macam penyakit bisa sembuh lewat minyak zaitun. Begitu banyak yang bisa dilakukan minyak zaitun. Dipergunakan untuk penerangan, untuk memasak, untuk kosmetika, juga dipakai untuk pembuatan sabun dan puluhan manfaat yang lain. Semua orang, bukan hanya orang Israel, saudara sekalian, semua orang menyukai minyak zaitun. Tapi satu hal yang mengagetkan, saudara sekalian, bagaimana kalau sesuatu yang menyenangkan, yang kita cintai, kita kasih itu mengecewakan? Apakah kita masih bisa bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan? Di dalam hidup kita, saudara, begitu banyak hal yang kita cintai, yang kita sukai. Ya, mobil mewah, motor sport, ada banyak hal yang kita cintai. Koleksi barang-barang yang mewah, begitu banyak orang memilikinya. Rumah, tanah, hotel, emas, permata, batu-batu permata, jam Rolex. Wah, ada banyak orang yang koleksi. Jam Rolexnya bisa puluhan, 20 biji, belum lagi jam-jam yang lain. Tapi seringkali kalau peristiwa hari-hari ini, banyak orang kehilangan itu semua. Saya lihat di berita, di media sosial, begitu banyak orang jual rumah. Diskonnya 50%, tetap nggak laku, sudah. Jual hotel, jual mobil. Saudara sekalian, ketika semuanya itu terpuruk, pergi meninggalkan kita, harus kita jual. Karena krisis yang sedang terjadi. Apakah engkau sebagai anak Tuhan tetap bisa bersuka cita? Kalau semuanya ada, bisa dipertahankan, orang bersorak-sorak, berseria-ria, semua orang bisa, saudara. Pertanyaannya sangat krusial sore hari ini. Apakah ketika yang sangat kita cintai, kita rindukan, kita pegang, tiba-tiba harus hilang? Karena hal-hal buruk yang terjadi, karena pandemi, karena krisis yang terjadi. Semuanya pergi. Bisakah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan? Saudara sekalian, yang kita cintai, yang kita sukai bukan hanya benda-benda barang-barang tersebut. Tapi juga ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sangat kita cintai. Tapi ternyata mereka mengecewakan. Kita sangat mencintai istri kita, mencintai suami, mencintai anak-anak kita, mencintai orang tua, mencintai family, keluarga. Kita berkorban, kita mati-matian habis-habisan menolong mereka, memberkati mereka. Tapi mereka ternyata mengecewakan hidup kita, saudara. Istri yang kita cintai dengan amat sangat, dengan penuh pengorbanan, ternyata sangat mengecewakan kita. Suami yang kita cintai mengecewakan kita. Anak-anak di mana kita berkorban untuk mereka, kita mencintai mereka. Ternyata mereka sangat mengecewakan kita. Orang tua mengecewakan. Teman, sahabat, famili kita. Kita berkorban untuk mereka, tapi mereka mengecewakan kita. Pertanyaannya satu hal, saudara. Apakah kita tetap bisa mengasihi mereka yang sudah mengecewakan kita? Tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita sadar bahwa yang terbaik, yang terindah sebagai milik kita adalah Tuhan sendiri. Kristus sendiri, Allah sendiri. Lebih dari apapun yang kita mau adalah Tuhan sendiri. Adalah Allah dalam hidup kita. Semua boleh meninggalkan kita dan mengecewakan. Tapi kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Sehingga apapun yang terjadi kita tetap bisa bersuka cita. Kita tetap bisa mengasihi orang-orang yang mungkin mengecewakan kita.
Yang keempat, statement yang terakhir ini merupakan akumulasi, saudara, dari kehilangan, keterpurukan, hal-hal yang buruk terjadi, saudara. Ini merupakan timbunan kekecewaan, kesedihan, kepedihan. Bagaimana tidak? Ketika pohon ara tidak lagi berbuah, pohon anggur tidak berbuah, saudara. Kemudian hasil pohon zaitun mengecewakan. Lalu kemudian kita melihat, saudara, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi ini yang mengagetkan, yang indah dan luar biasa. Dikatakan oleh Nabi Habakuk dengan jelas, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika keterpurukan datang, kehilangan terjadi, keburukan terjadi, hal-hal yang mengagetkan terjadi, maukah engkau dan aku tetap bersukacita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi? Karena Kristus Tuhan lebih dari apapun juga. Kita bisa tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan, di dalam Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita. John Calvin, seorang hamba Tuhan, dia bisa memberikan sebuah komentar yang sangat indah, yang sangat luar biasa menanggapi statement, pernyataan dan kehidupan dari Nabi Habakuk menghadapi persoalan kehilangan, penderitaan, kesusahan, saudara. John Calvin mengatakan bahwa Nabi Habakuk sedang mengajarkan kepada kita supaya setiap kita orang percaya di dalam segala situasi, kondisi yang terburuk sekalipun, kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetap taat dan tunduk kepada Tuhan. Ini ajaran disampaikan oleh Nabi Habakuk. Habakuk menunjukkan imannya, kepercayaannya yang kuat kepada Tuhan, keyakinannya yang luar biasa kepada Allah, dan dia menunjukkan imannya adalah iman yang hidup. Apa iman hidup? Iman yang hidup adalah iman yang tetap bisa terus bersorak-sorai dan beria-ria, bersukacita sekalipun menghadapi hal-hal yang buruk. Itulah iman yang hidup. Saya menantang setiap saudara dan setiap saya untuk belajar dari Nabi Habakuk, sehingga apapun yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa tetap setia kepada Tuhan, tetap kuat, tetap tunduk dan taat kepada Tuhan, dan mengembangkan iman yang hidup, bukan iman yang mati. Menarik sekali di ayat 18 yang kita baca tadi. Menghadapi segala keburukan, hal yang negatif, timbunan dan tumpukan kekecewaan dan kesedihan, bahkan kepedihan yang mengharu-biru dalam hidup Nabi Habakuk. Dia mengatakan pada ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Luar biasa. Bersorak-sorak dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya adalah alas. Alas itu bersorak-sorak. Tetapi alas bersorak-sorak bukan artinya kita bersorak-sorak dengan sukacita sambil cemberut, sambil wajah sedih, kehilangan senyum, dengan mata yang berusaha menahan air mata supaya tidak jatuh. Itu sukacita dan sorak-sorai yang palsu, yang hipokrit, yang tidak esensial, yang dipaksakan. Bagaimana mungkin orang bisa bersukacita dan bersorak-sorai, saudara sekalian, dan bersorak-sorak, tapi wajahnya penuh kesedihan dan kepedihan? Itu sebuah kepalsuan. Sebetulnya, saudara, alas atau bersorak-sorak dalam bahasa asli yang aslinya adalah alas, artinya bersorak-sorak sambil melompat dengan bahagia. Sekalipun persoalan, masalah, kesedihan, kepedihan datang, dan sekalipun hal-hal buruk menimbun hidup kita, kita tidak pernah lupa untuk terus bersorak-sorak dan beria-ria kepada Tuhan. Kenapa kita bisa bersukacita? Karena kita percaya
Tuhan tetap sanggup memberkati kita sekalipun kita berada di dalam kesusahan, persoalan, kesulitan dan penderitaan. Kita percaya Tuhan tetap sanggup memberkati kita. Justru seringkali melalui kesusahan ada berkat yang besar. Saya tertarik dengan statement pernyataan seorang hamba Tuhan mengatakan, sebuah kesusahan karena Tuhan akan lebih menggembirakan daripada sebuah kesenangan karena diri kita sendiri. Sekali lagi, sebuah kesusahan karena Tuhan akan lebih menggembirakan daripada sebuah kesenangan karena diri kita sendiri. Dan kemudian dikatakan dalam firman Tuhan yang terakhir, dia tidak hanya bersorak-sorak di dalam Tuhan, tapi juga bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, ini menunjukkan apa? Dia bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan dia, yang sudah menyelamatkan dia. Ini berbicara menunjukkan, saudara, bahwa Habakuk itu menaruh pengharapan yang pasti kepada Tuhannya. Sekaligus dia memegang teguh janji keselamatan yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidupnya hari ini. Teruslah pegang janji Tuhan, janji keselamatan, bukan hanya nanti di surga, hari ini ketika engkau susah, keselamatan terus sedang dan bekerja dalam hidup saudara. Keselamatanmu tidak hilang, berkatmu tidak hilang, kebaikan Tuhan tidak hilang karena peristiwa keterpurukan, kesusahan, kesedihan, tidak akan hilang. Sekali Tuhan memberikan keselamatan terus menjadi milik setiap saudara. Dan jangan lupa teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada pengharapan itu sendiri, tidak. Berharap kepada Tuhan, tidak sia-sia, tidak kecewa. Kita tidak berharap kepada manusia, harap kepada Tuhan yang luar biasa. Pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun masalahmu dan timbunan persoalanmu dan hal-hal buruk yang terjadi, engkau mungkin sedang menghadapi begitu banyak persoalan, masalah, kesusahan, kecemasan, ketakutan. Satu hal, jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Kristus. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, itu pasti. Dan terus pegang janji Tuhan, bukan janji manusia. Janji Allah itu pasti. Pada waktunya, in His time. Saya percaya, bahkan semua yang sudah hilang, Tuhan ganti untuk orang yang setia. Pegang janji Tuhan. Saya berdoa, setiap saudara semakin diberkati, justru melewati rintangan, tantangan yang terjadi. Saya percaya saudara sekalian bahwa apapun yang terjadi, sukacita mengalir, tetap bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan, di dalam Allah. Karena kita sudah menerima keselamatan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Bapa kau setia. Makasih Tuhan. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan.
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu dan selamanya. Kau setia, kau setia, kau setia dan mulia, Bapa. Kau setia, Bapa. Bapa, kau yang percaya Dia setia, katakan sama-sama. Bapa, kau setia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu sore hari ini. Kami percaya, kami tidak hanya mendengar, kami akan melakukannya. Dan ketika kami melakukan firman Tuhan, maka surga turun di tengah-tengah kami. Janji Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan itu pasti akan terjadi dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat, secara khusus jemaat GBI Bangkalan Tuhan. Dalam persoalan masalah apapun juga Tuhan beri kemenangan. Ini berdoa yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Tolong Tuhan berkati mereka, usaha pekerjaan mereka di tengah-tengah krisis, toko mereka, adonan mereka, kebun mereka, sawah mereka, yang mereka kelola semua diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-hamba Tuhan yang tergabung di gereja ini, yang sudah melayani, yang ada di gereja ini, para aktivis gereja, volunteer, semua diberkati Tuhan. Khususnya yang melayani hari ini dan sore ini, Tuhan memakai, memberkati dengan luar biasa. Karena percaya Tuhan, berkat Tuhan tidak ditentukan oleh persoalan yang terjadi. Ketika Tuhan berkati, tidak ada kekuatan yang bisa menghambatnya, termasuk kekuatan dari keterpurukan. Kami percaya Engkau tetap bisa memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan kecerdasan untuk menghasilkan solusi yang terbaik, jalan keluar yang berasal dari Tuhan. Kami tahu hanya Tuhan yang bisa menolong. Berkati bangsa negara ini Tuhan, biar sukacita kebahagiaan turun atas bangsa negara ini. Mereka sedang menderita dengan bencana apapun juga, Tuhan melawat mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan memberkati, besok seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. COVID akan segera berlalu Tuhan, akan normal kembali, berjalan normal kembali. Indonesia akan pulih kembali, diberkati, disembuhkan Tuhan. Anugerah turun atas bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kuasa Tuhan terus bekerja atas kami. Mari saudara angkat tangan tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar, dan sekarang terima berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Tepuk tangan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.